Ada peluang apa di pasar ekspor sehingga memang Harta Data juga melihat pasar ekspor yang mana juga terlihat nampaknya cukup cerah di sana? Oke, kalau kita lihat berdasarkan data ya, setiap tahunnya ini untuk ekspor perhiasan dari Indonesia itu ranging itu antara 50 hingga 70 ton per tahun. Nah, dan di mana kalau untuk saat ini Harta Dinata hingga per September tahun 2023 itu sudah melakukan ekspor sebanyak 3,63 ton atau setara dengan 39% dari total pendapatan konsolidasian. Di mana kami meyakini bahwa hingga di akhir tahun 2023 permintaan dari untuk ekspor ini masih bisa meningkat hingga mencapai 5 ton di akhir tahun. Nah, kalau kita perhatikan beberapa pasar yang sekarang memang kita dapatkan, di mana kita beruntung di Harta Dinata, memang partner ekspor ini yang memang datang ke kami. Sekarang itu kami memiliki 2 negara tujuan utama, yang pertama itu adalah India, kedua tuh dari Uni Emirat Arab. Di mana kalau kita lihat dua tipikal dari pasar ini memang memiliki satu permintaan emas itu yang sangat tinggi. Contoh seperti di India, itu permintaan emas di domestiknya mereka itu mencapai 700 ton per tahun. Compare dengan Indonesia di tahun 2022 itu hanya sebesar untuk 49 ton per tahun. Nah, inilah menjadi untuk memang faktor beberapa dari sisi kita menyeimbangkan untuk strateginya kita antara untuk pasar domestik dan juga pasar ekspor. Di mana kami Harta Dinata tetap memang menjadi partner dari pemerintah pun juga dalam mensukseskan untuk program hilirisasi dengan melakukan ekspor ini. Oke, nah tentunya banyak yang bertanya-tanya juga. Sebetulnya untuk ekspor emas ini diekspor dalam bentuk apa Pak Tendra? Oke, tentunya untuk memberikan nilai tambah seiring dengan untuk program hilirisasi pemerintah, kami melakukan ekspor dalam bentuk itu perhiasan dengan kadarnya 22 karat. Jadi kami tidak melakukan ekspor itu dalam bentuk emas batangan. Oke, dalam bentuk perhiasan. Untuk demand dari perhiasan sendiri di dalam negeri saja, apakah memang sudah sama dengan logam mulianya atau justru bisa lebih tinggi di perhiasan? Kalau kami perhatikan tadi, kalau di bawah tahun 2020, memang komposisi untuk penjualan dari untuk perhiasan emas itu sekitar 60%. 40% itu baru untuk memang penjualan emas bullion. Dan tren ini pun sama dengan global. Nah, kalau kita lihat data berdasarkan World Gold Council, memang dalam untuk data di September 2023 terjadi shifting. Di mana kita lihat beberapa memang kontribusi dari untuk penjualan emas bullion dan juga koin itu mengalami memang pergeseran hampir untuk mencapai 50-50. Nah, di Harta Dinata pun juga kalau kami memperhatikan memang komposisi secara penjualan untuk emas bullion dalam negeri ya itu berkontribusi untuk di penjualan domestik itu hampir mencapai 67%. Dibandingkan dengan untuk perhiasan itu berkontribusi sebesar 37% hanya di domestik saja. Oke, baik. Kita juga mengamati secara momentum Pak Tendra. Sebentar lagi kita akan memasuki libur Nataru. Sebetulnya adakah efek yang cukup baik juga dari libur Nataru ini terhadap peningkatan demand dari emas? Tentunya ada. Di mana setiap dari untuk momentum untuk memang kita lihat hari raya yang besar, ini memang berpengaruh terhadap untuk penjualan, terutama di segmen untuk di retail, salah satunya juga kita ada di emas. Nah, tetapi yang memang kita harus memang cermati, kalau di Indonesia ini pengaruh dari untuk memang Nataru, ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan momentum hari raya Lebaran. Di mana masyarakat biasanya memang cenderung melakukan untuk pembelian yang besar, itu memang lebih ke momennya Lebaran dibandingkan dengan Nataru. Oke, baik. Untuk Lebaran di tahun ini, di tahun 2023, peningkatan penjualannya ada di angka berapa persen pada Harta Dinata Abadi TBK? Biasanya kita memiliki untuk memang dibandingkan dengan untuk kuartal sebelumnya, ini penjualan ketika terjadi ada momentum Lebaran, ini bisa lebih tinggi, itu antara memang 30 hingga 40% year on year base. Jadi itu yang merupakan salah satu untuk pengaruh dari sisi momentum Lebaran terhadap memang penjualan emas. Oke, untuk target dari momen libur Nataru, penjualannya ditargetkan berapa? Ada peningkatan di berapa persen? Kalau untuk di penjualan Nataru, kami melihatnya cukup untuk konservatif ya. Tadi kami sampaikan bahwa memang momentum dari untuk Nataru ini tidak setinggi dibandingkan Lebaran. Tetapi memang kami bisa memproyeksikan bahwa di tahun 2023 ini, terutama di kuartal keempat, pertumbuhan dari untuk laba bersih di Harta Dinata dan juga penjualan, ini masih tetap akan solid. Di mana kalau kita perhatikan memang dari beberapa tahun yang lalu rata-rata tuh memang dari segi cyclical di Harta Dinata di kuartal keempat ini memang cenderung lebih rendah. Tetapi kalau di tahun ini kami optimis bahwa cenderung untuk memang pencapaian dari kinerja kami nanti akan tetap solid ditopang oleh
penjualan kita lihat memang dari sisi untuk diekspor, plus juga kami melihat adanya rilis dari untuk beberapa produk yang memang kami miliki. Oke, baik. Bicara terkait produk unggulan apa yang tentunya disiapkan oleh PT Harta Dinata Abadi Tbk, Pak Tendra? Oke, kami memiliki dua untuk segmen produk utama, yaitu dari perhiasan emas. Kami memiliki untuk brand yaitu Ardor, di mana emas perhiasan kami sekarang ini sudah untuk menyasar memang hingga ke generasinya itu adalah Gen Z dan Millennials. Di mana kami melihat memang purchasing power sekarang ini yang paling tinggi spendingnya itu adalah memang di generasi ini. Nah, di mana kami sudah memiliki untuk beberapa strategi nih. Ketika harga emas sekarang mengalami untuk peningkatan yang signifikan, strategi yang cukup fleksibel yang kami miliki adalah kami memiliki untuk kadar perhiasan emas itu yang beragam. Mulai dari untuk kadar 8 karat atau emas yang hanya 30% hingga ke emas murni 24 karat atau dengan untuk kadarnya itu 99,99%. Jadi kami bisa untuk memang menyasar ketika adanya perubahan dari sisi memang kita lihat daya beli dan lain-lain, kita bisa menyesuaikan strateginya. Kemudian yang kedua, memang produk utama kami ada di emas batangan yang kami bekerja sama dengan anak usaha Antam sejak tahun 2021, yaitu emas kita. Dan kami juga memiliki untuk satu produk emas batangannya kami yang memang lebih dengan gramasi yang besar. Mulai dari untuk gramasi 125 gram hingga ke 1 kilogram. Yang ini yang kami memang nantinya menyasar untuk di pasar-pasar itu institusi dan juga HNW dan juga berkaitan nantinya apabila memang program dari pemerintah terkait bullion bank ini pun juga berjalan. Oke, baik. Bicara juga terkait kategori dan juga kadar emas tadi begitu ya Pak Tendra. Apakah dengan adanya kategori dan juga kadar yang bisa Anda katakan tadi ada beragam dan juga ada yang lebih rendah, ini untuk transaksi jual belinya juga akan lebih mudah? Sekaligus kalau kita lihat spesifiknya di saat menjual, apakah juga segampang dengan emas dengan kadar yang lebih tinggi dibandingkan kadar yang rendah? Oke, sebenarnya kalau menjual untuk emas, kalau di Harta Dinata sendiri kita tidak menjadi untuk satu problem ya bagi sisi customer. Karena di emas kami sendiri bisa untuk dijual melalui untuk jaringan tokonya kami. Kami saat ini sudah memiliki hampir 85 toko yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga setelah bekerja sama, itu lebih dari 1.000 titik point of sales, baik dengan untuk toko-toko emas yang tradisional, ataupun juga beberapa jaringan grosir. Jadi bagi untuk masyarakat yang membeli emas Harta Dinata, itu sangat tidak perlu untuk khawatir ketika memang mereka mau untuk menjual emasnya sendiri. Terkait dengan kadar nantinya memang disesuaikan ya, terkait dengan memang kebijakan dari masing-masing nanti untuk di toko. Di mana kalau emas batangan sudah ada benchmarknya. Di mana emas batangan ini kami publish untuk harga emasnya melalui untuk websitenya kami yaitu emaskita.id. Di mana dari emas yang kami jual itu sudah ada harga buybacknya yang dirilis setiap hari. Tetapi kalau untuk harga dari perhiasan, itu nantinya bisa didapatkan dari customer memang ketika datang ke toko yang ada di Harta Dinata. Oke, baik.